alladzi la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah kita bisa ketemu di dalam majelis di hari Selasa ini ya, di mana kita akan meneruskan penjelasan tentang tafsir-tafsir ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Baqarah, di mana telah kita jelaskan ayat ke-40 ya. Dan kita akan meneruskan ayat 41. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa aminu bima anzaltu musaddiqal lima ma'akum wala takunu awwala kafirim bih wala tashtaru bi ayati samanan qalila wa iyaya fattaqun. Al-ayah. Dan berimanlah kamu kepada apa yang telah aku turunkan, yaitu Al-Quran, yang membenarkan, yaitu Taurat diantaranya, membenarkan Taurat yang ada pada kamu. Dan janganlah kamu menjadi orang yang pertama kafir padanya. Janganlah kamu jual ayat-ayatku dengan harga yang murah, dan bertakwalah kepadaku. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan sebuah perintah khusus darinya kepada Bani Israel yang hidup pada zaman Nabi Muhammad agar beriman pada Al-Quran. Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi siapa? Nabi Muhammad ya. Nabi Muhammad diturunkan kepadanya Al-Quran. Itulah pedoman umat Islam. Maka apakah kita mengakui Al-Quran sebagai pedoman kita? Mengakui ya. Lalu apakah kita sudah benar-benar beriman padanya? Nah, ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala ya, yang seharusnya kita bisa mengikuti Al-Quran itu ya. Dan ketika diperintahkan beriman, berarti kita harus membenarkan apa-apa yang ada di dalamnya. Jadi Bani Israel diperintahkan juga beriman pada Al-Quran. Selain mereka juga harus masuk Islam ya. Maka saat itu apabila tidak beriman pada Al-Quran, maka tidak akan diterima keimanannya. Karena Al-Quran adalah kitab yang membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya. Sehingga tidak ada lagi kitab-kitab setelah Al-Quran ya. Gak usah dibikin ya kitab Syekh Anu ya, kitab si Anu ya, namanya Tazkirah misalnya. Jadi ayat-ayat yang baru gitu ya, atau ditambah lagi ayat-ayatnya gitu. Nah itu nggak usah ya. Masih ada kepercayaan yang aneh gitu ya, yang mengatakan bahwa ada yang lebih benar daripada Al-Quran. Nah itu dengan perkataan guru-gurunya. Nah, itu tidak benar ya.
aliran-aliran sesat ya, aliran-aliran menyeleneh gitu ya. Hah? Ya gitu. Itu ya, apalagi mungkin zaman sekarang mungkin akan ditambah lagi ya nama aliran-alirannya gitu. Gitu ya. Jadi bukan aliran listrik saja gitu ya gitu. Aliran listrik saja pasti tidak mau ya, apalagi aliran baru gitu ya. Nah ini karena itu kita tidak boleh meragukan Al-Quran ya. Kata Allah, wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bisuratim mimislih ya. Dan apabila engkau meragukan Al-Quran ya, maka bikinlah satu surat yang semisal gitu. Jangan jauh-jauh, surat yang pendek aja gitu ya. Coba bikin, bisa nggak gitu. Belakangnya semuanya ro gitu ya gitu. Wah sarana gitu ya. Belakangnya ro, awalnya awalnya apa? Ya gitulah bukan nama gitu. Bade ngadamel ayat oge lieur gitu nya, kemoga niat gitu nya. Gitu. Karena nggak ada niat untuk bikin ayat gitu ya. Gitu. Jadi mau bagaimana? Tinggal satu-satunya ya, yaitu beriman pada Al-Quran gitu. Bagaimana caranya beriman pada Al-Quran? Yaitu setelah ia membenarkannya, tidak meragukannya, dia harus membacanya ya gitu. Makanya pedoman tadi baca-baca gitunya. Ayo dipajang-pajang gitunya. Dijadikan obat gitu ya. Jadikan obat penangkal penangkal mistis gitu lah gitu ya. Atau penangkal ini gitu ya. Penangkal mudorot, penangkal bahaya gitu. Nah, jangan gitu ya. Padahal Al-Quran itu sebagai pedoman gitu ya. Bukan Al-Quran itu sebagai pengantar nyawa. Pengantar tidur gitu ya. Wadi bobo baca Quran gitu. Supaya ngimpi indah gitu nya. Engke mimpina ngimpi eta ngimpi menang wahyu gitu kan. Wahyu orang ting wahyu orang mana gitu nya. Kita baca surat ya, kalakah kayak mimpina menang awewe gitu. Tapi terjadi nyata wae gitunya. Terjadi kenyataan we gitu. Awewe gitunya mungkin sukoyomi we gitu, ngimpi gitu. Terjadi nyata gitu. Iraha ingetna gitunya. Jadi perintahnya beriman pada Al-Quran. Jadi dibaca terus diamalkan, ditadaburi ya, dan diajarkan. Nah itulah beriman ya pada Al-Quran. Ya Al-Quran itu musaddiqon ya, membenarkan sifatnya. Membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya. Membenarkan Taurat, Injil dan kitab-kitab yang sebelumnya yang diturunkan ya. Baik kitab-kitab yang disebutkan namanya maupun tidak disebutkan, itu juga ada. Itulah sifat Al-Quran. Kemudian kata Allah juga, wala takunu awwala kafirin bih ya. Dan janganlah engkau menjadi yang pertama kafir ya. Awalnya kafir, masuk Islam jadi kafir lagi ya, itu bahaya ya. Harus tetap pada jalan yang benar ya. Pada jalan yang diridhoi oleh Allah ya, pada istiqomah. Jalan yang digambarkan oleh Nabi itu
jalan yang lurus ya, tidak berkelok-keloknya gitu. Teka Cimahi gitunya, teka Soreang gitunya. Itu te katirai-tirai gitunya. Tirai-tirai nate, tirai-tirai setan gitunya. Nah, itu. Jadi kita harus mengikuti orang-orang yang berdakwah di atasnya, yaitu para dai ya, para ulama gitu. Orang-orang yang senantiasa mengajak kepada kebaikan ya, mengajak pada sunnah gitu, mengajak kepada taubat. Jadi harus mengikutinya gitu ya. Yang juga melarang dari kemungkaran, kita harus mengikuti para dai tersebut gitu. Jangan mengikuti tirai-tirai setan ya gitu. Karena barang siapa yang membuka tirai, ya itu adalah bahaya ya gitu. Gitu ya. Pada tirai yang mana gitu ya, itu berbahaya ya. Baik pada tirai medsos gitu ya. Tirai apa lagi? Tirai medsos gitu ya. Tirai apa lagi? Tirai berita, tirai TV gitu ya, gitu ya. Nanti tirai non? Gitu. Tirai pergaulan gitu ya. Nah, itu setan semuanya ya. Kalau yang mendekati hal-hal yang buruk ya, yang negatif. Jadi jangan diikuti ya. Yang mencoba merubah-rubah agama gitu ya. Merubah-rubah, membuat hal yang baru dalam agama, itu kita jangan mengikutinya. Kita harus teguh, kita harus kokoh ya. Seperti itulah. Terus kata Allah juga, wala tastaru bi ayati samanan qalila. Dan janganlah kamu jual ayat-ayatku dengan harga yang murah ya, dijual dengan dunia, jangan ya gitu. Engkau yang berdakwah tapi dibayar gitunya. Nah itu hati-hati ya. Menetapkan tarif gitunya. Terus mah diberi gede, yang lebih gede-gede gitunya. Wah. Nah itu. Tidak merasa cukup gitu ya. Nyarana mending mun damel mah nya apa ya mah kan make ayat-ayat Allah gitunya berdakwah. Wah, luar biasa ya. Dengan samanan qalila, dengan dunia, dengan merubah atau mengenteng-entengkan gitu, yang viral gitunya, yang terkenal gitu. Nah itu ya, hati-hati. Karena itu solusinya kata Allah, wa iya yafattakun, dan bertakwalah hanya kepadaku. Ini adalah perintah supaya kita bertakwa ya. Takut, bertauhid, ikhlas hanya kepada Allah. Sebarkan kebaikan, kebenaran hanya kepada untuk mencari ridho Allah gitu. Jangan mutar-mutar ke sana kemari gitu ya gitu. Mutar-mutar kemana mendi gitunya gitu ya. Maka seseorang yang berpegang teguh ya tidak menjual ayat-ayat Allah gitu. Inilah yang diperintahkan pada Bani Israel ya gitu. Bagaimana tafsir yang selanjutnya ya nanti saja saudara pesan-pesan berikut ini ya, dan dilanjutkannya nanti di kesempatan berikutnya ya gitu ya. Sisa baru ya gitu ya. Insya Allah nih ya, nanti kita double ya, plus katanya. Senes kartu ya nya, poin plus gitu. Plus ngebahas ayat 41 dengan 42 ya. Di kesempatan berikutnya ya. Untuk tentang fikih besok aja ya, karena belum di-download ya. Belum di-download aplikasinya gitu ya. Ya itu. Karena itu nanti banyak lagi sedekah ya, supaya kuotanya bisa diisi gitu ya, dan bisa kita bahas tentang fikih syarat-syarat sholat gitu ya, gitu ya. Baik, kita tutup dulu aja ya. Walafu minkum. Terus juga kita berdoa, Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum.
Wa'alaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.